Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang kedua ini, Yahweh masih memberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Sebab setiap orang yang melakukan apa yang jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatannya tidak tertemplak. Tetapi dia yang melakukan kebenaran, dia datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatannya dapat dinyatakan, karena hal-hal itu telah diperbuatnya dalam Elohim. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ketika alam semesta ini belum diciptakan, dunia ini gelap gulita, maka Yahweh ciptakan hari pertama adalah terang. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 2-5. Terang itu disebut siang, ya gelap itu disebut malam. Dan Yahweh ciptakan juga manusia pada hari ke-6, ditempatkan di Taman Eden, dan diberikan tempat yang indah, sangat luar biasa. Tapi iblis membuat manusia jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Hari ini saya berikan temanya, Yesua terang manusia. Sekali lagi, Yesua terang manusia. Kenapa perlu manusia diterangi? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat daripada dosa tadi di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3 ayat 1-7, bagaimana manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu harus mengalami sakit, harus mengalami ketakutan, harus mengalami kematian, dan juga kutuk terjadi di bumi akibat daripada dosa tadi. Dan kita tahu itu maunya iblis supaya manusia dalam genggaman dia terus, dalam kegelapan, supaya nanti sama-sama di neraka. Tetapi Yahweh mengasihi manusia, maka dia berubah menjadi manusia di dalam Yesua HaMasiah, bahwa dia adalah, Yesua HaMasiah adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kedatangan Yesua HaMasiah ke dunia ini mengubah hidup manusia di dalam kegelapan menjadi terang. Apa bukti bahwa Yesua itu sebagai terang manusia? Yang pertama-tama, orang lumpuh dapat berjalan kembali dalam Yohanes pasal 5 ayat 5-9. Orang ini sudah lumpuh 38 tahun menanti goncangan di kolam Bethesda, tapi karena lumpuh dia selalu tertinggal. Maka Yesus katakan, sekarang bangkit dan berjalan. Orang lumpuh pasti gelap, mau kemana-mana tidak bisa, tapi dengan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia bisa berjalan kembali.
Yang berikutnya, apalagi buktinya, orang buta dapat melihat kembali dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-9. Ditanya orang, kenapa dia buta? Apa karena dosa? Tidak, untuk dinyatakan kemuliaan Yahweh kepadanya. Sehingga orang yang buta sejak lahir bisa melihat kembali. Bisa kita bayangkan, kita sakit mata saja mungkin berjam-jam atau berhari-hari, ngerinya kayak apa. Kalau ini buta sejak lahir, tapi Yesus masih sembuhkan, dia bisa melihat. Berikutnya, orang bisu dapat berbicara kembali. Lukas pasal 11 ayat 14. Dan yang tadinya dia hanya pakai bahasa isyarat, tetapi datang Yesus, sekarang dia pegang lidahnya dan orang itu dapat berbicara. Luar biasa. Berikutnya, apalagi bukti Yesus sebagai terang manusia, orang tuli bisa mendengar kembali dalam Markus 9 ayat 25-27. Bisa kita bayangkan, kita dikasih 2 telinga. Kalau tuli, orang ngomong apapun kita nggak bisa dengar. Tetapi orang ini sudah lama tuli, ketika Yesus datang, dia bisa mendengar jelas suara orang dia dengar. Dari gelap menjadi terang. Apalagi yang Yesus buktikan bahwa dia sebagai terang manusia, orang sakit kusta ditahirkan. Dalam Lukas 17 ayat 12-14. Penyakit kusta ini menular. Biasanya dia diasingkan di satu tempat, nggak boleh berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika Yesus datang, dia katakan sembuh. Orang kusta itu menjadi tahir, menjadi sembuh. Luar biasa, saudaraku. Jadi yang tadinya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, karena dia sudah sembuhkan dulu dalam kegelapan sakit kusta, sekarang setelah bertemu dengan Yesus Mesya, dia bisa bertemu dengan banyak orang. Karena apa? Kegelapan penyakit kusta itu sudah disingkirkan darinya. Apalagi yang Yesus bukti sebagai terang manusia, orang yang dirasuk iblis atau Lucifer atau legion dibebaskan dan dimerdekakan dalam Markus pasal 5 ayat 1-10. Orang ini selalu tinggal di pekuburan, dikasih baju, tidak mau pakai baju, dirantai, diputuskan rantainya. Tapi ketika Yesus bertemu dengan dia, diusir legion itu, ya karena setannya banyak, maka orang itu normal kembali. Luar biasa, saudaraku. Hidupnya tadinya tidak berarti, tidak bermanfaat, bahkan membuat orang ketakutan. Tapi dengan hadirnya Yesus Mesya, dia menjadi manusia yang normal dan dia hidup di dalam terang daripada Yesus. Dia bebas dari cengkeraman roh jahat itu. Yang berikutnya apalagi? Orang berdosa diampuni, disucikan. Dalam Matius pasal 9 ayat 6-7. Dosamu sudah diampuni, kata Tuhan Yesus. Datang ahli Taurat, bagaimana engkau bisa mengampuni dosa? Emang kau siapa? Kata Tuhan Yesus, supaya engkau tahu orang yang sakit itu bukan hanya dosanya sembuh, tapi juga dia dosanya diampuni dan dia sembuh dari penyakitnya. Saudara, betapa untungnya kita memiliki Yesus Mesya yang menerangi setiap hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Saya sering singgung, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ditangkap, dianiaya, disiksa, dicambukin untuk menggantikan cambuk kita. Tangannya dipaku untuk menggantikan tangan kita yang mengerjakan hal-hal yang salah. Kakinya dipaku menggantikan kaki kita yang suka melangkah ke jalan yang salah. Kepalanya dikasih mahkota duri menggantikan otak kita yang suka berpikir yang kotor dan najis dan cabul. Lambungnya ditombak. Lambung itu dekat dengan hati, karena hati manusia suka menyimpan dendam, sakit hati, kekecewaan, amarah.
Tuhan Yesus sudah ambil alih itu semua. Dia pakukan di atas kayu salib, dia bayar dengan lunas, sehingga engkau yang tadinya hidup dalam dosa, jika engkau menerima Yesus HaMasiah dalam dirimu, maka engkau ada jaminan hidup kekal. Dan apalagi bukti daripada Yesus sebagai terang manusia, orang yang menerima Yesus itu dijadikan menjadi anak Elohim dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, dan juga akan dipindahkan dari gelap kepada terang, serta dijamin untuk dibawa masuk ke dalam surga. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan demikian, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Sudah pindah dari kematian kepada kehidupan. Jika engkau tetap hidup dalam dosa, maka engkau pasti mati masuk neraka. Tapi untung ada Yesus HaMasiah yang sudah mengambil alih semua hukuman manusia. Jika engkau menerima Yesus HaMasiah, sudah dipindahkan dari yaitu kematian kepada kehidupan yang kekal. Luar biasa, saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40 yang berbeda demikian, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini pasti, bukan mudah-mudahan. Banyak orang menjadi pengikut agama, tetapi tidak ada kepastian keselamatan. Baru mudah-mudahan. Kalau bahasa tetangga, insya Allah, itu mudah-mudahan. Tetapi dalam Yesus HaMasiah tidak ada kata mudah-mudahan, pasti. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti setelah itu aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bapa kita Yesus HaMasiah ada di surga tempatnya, maka anak-anaknya juga rumahnya ada di surga. Jadi betapa luar biasa Yesus itu membawa terang bagi manusia. Maka jika engkau hidup dalam Yesus HaMasiah, bukan lagi mudah-mudahan masuk surga, tetapi pasti. Apalagi yang Yesus katakan bahwa Dia adalah terang manusia itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Selanjutnya Yesus berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan. Tidak bingung, tidak ragu, tidak cemas. Sebab apa? Semua penyakit tadi, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang sakit kusta ditahirkan, yang dirasuk iblis dibebaskan, yang berdosa diampuni, dijamin keselamatan. Inilah bukti bahwa Yesus sebagai terang manusia. Maka jika engkau ingin selamat dalam hidupmu, terimalah Yesus HaMasiah di dalam hatimu, undang Dia masuk dalam hatimu, engkau pasti dijamin masuk surga, dan juga nanti pada akhir zaman ketika Dia datang, Dia membawa saudara dan saya untuk dibawa masuk dalam kerajaan surga. Demikian firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur bagaimana Yesus Hamasiah sebagai terang bagi manusia. Apapun persoalan hidup manusia, penyakit, apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, Engkau dapat menyembuhkannya, membuat mujizat bagi mereka, dan juga dosa-dosa mereka sebanyak apapun, Engkau dapat menghapuskan segala dosa mereka. Terlebih utama Bapa, Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami anak-anak-Mu, dan kami tidak perlu khawatir hari esok, sebab Engkau Bapa kami yang selalu menopang, menjagai, melindungi kami. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, biar semakin anak-anak-Mu merasakan terang daripada Yesus Hamasiah di dalam hidup mereka setiap saat. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.